Ini adalah part ketiga. Ya, halo teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut lagi yuk part ketiganya, yaitu The Power of Water. Bersumber dari buku The Power True of Water, Dr. Samaru Emoto berhasil mendapatkan foto kristal air pertama di dunia di dalam mikroskop. Foto kristal air ini didapatkan dengan cara membekukan air suhu minus 25 derajat Celcius dan difoto dengan alat foto kecepatan tinggi. Hasilnya adalah air ternyata mampu merespon terhadap kata-kata, gambar, serta musik baik secara positif ataupun secara negatif. Ya, jadi teman-teman tahu lah ya. Dalam tubuh kita ini 70% itu mengandung air, ada darah, ada air, ya pokoknya cairan. Jadi otomatis sangat berpengaruh banget yang namanya kata-kata, ya kan, musik, ya kan, dalam kehidupan kita, karena itu akan mengeluarkan energi, gitu kan. Biasanya aku kerjakan itu aku di air galon, tapi nggak mungkin dong air galonnya aku bawa ke sini, ya kan, makanya aku contohin pakai air aqua. Aquanya itu dibuka, ya posisinya bunda ya. Ini ya, bismillah. Ini ceritanya ini air galon, ini cerita air galon ya. Kalau misalnya posisinya itu untuk satu orang aja juga nggak apa-apa, pakai air aqua kayak gini dibuka. Kalau untuk keluarga pakai air galon, atau teman-teman punya tempat minum sendiri juga nggak apa-apa. Pokoknya air untuk kita. Kalau untuk keluarga di air galon itu juga harus. Kalau aku bacain kayak gitu. Ya kan caranya gitu. Nah, teman-teman tahu nggak sih air ruqyah? Tahu dong, air ruqyah itu air yang udah dari zaman Nabi aja, itu Nabi lakukan sendiri dari zaman dulu untuk air doa gitu ya kan. Nah, caranya seperti ini tangan telunjuk kita posisi udah suci, kita berwudu gitu kan, posisi kondisi kita tuh otomatis suci ya. Kalau yang cewek-cewek ada pertanyaan, kalau lagi haid tunggu nanti udah bersih aja, karena posisi kita berwudu suci ya. Terus kita masukkan telunjuk kita setelunjuk ini aja nih, sepergelangan, gak usah dalam-dalam, gak usah, segini aja dimasukkan gitu kan. Lalu kita dekatkan ke mulut kita doakan. Yang pertama doa ayat kursi 3 kali kita tiup gitu. Terus yang kedua kulhu 3 kali kita tiup, Anas 3 kali tiup, Falak 3 kali tiup, Qul ya ayyuhal kafirun 3 kali tiup. Terus surat Yasin ayat 9 3 kali tiup. Kayak gitu, ya kan? Terus kita pakai baca bahasa Indonesia. Ya Allah, dengan bahasa Indonesia juga bisa. Nanti untuk runtutan bahasa Indonesianya nanti aku kirimin di dalam grup juga ya, runtutannya. Nah, untuk apa sih Mbak Umi? Ini untuk mengeluarkan energi negatif, hal-hal segala negatif, pengaruh-pengaruh jin, setan, iblis yang negatif itu akan keluar. Jadi buat teman-teman yang misalnya ada suami yang misalnya suaminya itu kira-kira diguna-guna atau memiliki energi negatif, supaya rajin ibadah, anak-anak rajin ibadah supaya lebih nurut ya kan, karena mereka kan tidak mengikuti kelas training misalnya ya. Ada pertanyaan gitu, suami aku sama anak aku nggak mau ikut kelas training nih untuk belajar afirmasi dan belajar doa, gimana caranya? Dengan pakai air ruqyah ini bunda bisa bacain. Jadi nggak usah datang-datang susah-susah ke Habib, ke Ustadz, ke Pak Kiai gitu kan, ke Pak Haji untuk minta air ruqyah. Teman-teman bisa kerjain sendiri gitu. Dan kalau misalnya ada ya teman kita misalnya kasih testimoni, Mbak Umi aku nih udah ruqyah, Mbak Umi aku pernah di ruqyah sama Ustadz gitu kan, tapi kok aku belum sembuh juga. Teman-teman, air ruqyah itu nggak cuma hanya sekali kita minum. Bayangin tubuh kita itu udah panjang dan besar ya, dari atas kepala sampai ujung kaki, energinya semua negatif. Terus cuman dikasih air ruqyah satu segini doang, dan cuman hanya beberapa kali doang, yang nggak bakalan mempan ya. Jadi mendingan yang bagus itu adalah kita setiap hari minumin itu. Dan nggak mungkin dong kita tiap hari kita suruh Pak Ustadz, Pak Haji, Kiai, Syekh gitu kan doain, karena kita bisa doain sendiri. Apalagi kalau misalnya energi kita udah high vibration, itu udah otomatis bagus banget. Doa-doa setiap apa yang kita keluarkan itu pasti kabul, Masya Allah gitu ya kan. Kenapa doanya seorang syekh itu kabul? Karena memang dia memiliki energi yang high vibration, jadi makanya bagus. Teman-teman bisa kerjakan sendiri ya. Jadi buat teman-teman yang katanya pernah diruqyah
nggak mempan juga gitu kan sama Habib. Ya iyalah, orang ruqyahnya cuman setahun 3 kali, ya nggak bakalan mempan setiap hari diminumnya. Ntar teman-teman bakal yang rasain deh kalau udah seminggu 2 minggu itu bakalan rasakan perubahan-perubahan ke anak-anak, ke suami, dan juga ke diri teman-teman untuk membantu gitu. Yang berikutnya yaitu dengan cara telepati. Ya, ini banyak banget ya untuk teman-teman yang suka banget nih, yang misalnya lagi ingin mempengaruhi pikirannya tuh orang lain seperti ini. Jadi kita bisa membuat seseorang memikirkan kita, menghubungi kita, berasumsi tentang kita. Kamu harus membayangkan caranya ya, triknya itu kamu kamu dengerin musik itu untuk menaikkan energi kamu, relax, lagi-lagi yang aku bilangin, tarik nafas lewat hidung, keluarkan perlahan lewat mulut, alhamdulillah, untuk merelaksasikan itu ya. Kamu diam dulu sejenak sampai rileks, posisi duduknya yang nyaman gitu kan. Terus habis itu kamu harus membayangkan wajah siapa targetmu itu. Misalnya targetnya itu suami, mantan, atau calon, atau bos supaya naik gaji, atau mertua supaya kita menjadi menantu yang paling kita dicintai gitu kan ya. Pokoknya orang-orang yang target kita bayangkan wajah itu. Terus kalimat apa yang ingin kamu dengarkan, baca dari dia, bayangkan spesifik suaranya gitu. Kamu tuh pingin orang itu tuh ngomong apa ke kamu, dan bagaimana ekspresi kamu saat dia berbicara seperti itu ke kamu gitu. Jadi seolah-olah orang target kita itu ada di depan kita, kamu yang bikin kata-kata itu sendiri gitu. Jadi kamu tuh bisa men-set apa yang orang lain pikirkan tentang kamu dengan cara yang kamu ingin ciptakan sendiri, kayak gitu ya. Kamu misalnya pingin suami kamu itu balikan sama kamu ya, suami kamu lagi berantem ingin balikan sama kamu, ya udah kamu tuh bikin cari kata-kata sendiri. Suami kamu, Dek, sayang, Mama, maafin aku ya, misalnya gitu. Kemarin aku sudah nyakitin hati kamu, saat ini aku kangen, aku pingin balikan, pulang yuk, misalnya ditelepon sama suami. Bayangin kita tuh ditelepon dan suami bilang maaf, terus kita ucapan baliknya gimana? Iya sayang, iya Pak, gitu kan, iya Bi, maafin Umi ya, gitu misalnya, maafin Mama ya, kemarin Mama udah kasar juga gitu. Dan kita harus energinya harus high vibration. Kita bayangin dia, kita bayangin suaranya, kita bayangin baunya, kita bayangin bahagia bersama dia, kayak gitu ya teman-teman ya. Oke, itu dia telepati. Nah, ini dia lanjut, loa plus ibadah. Jadi hukum tarik menarik plus ibadah itu seperti apa? Jadi kalau misalnya kita plus loa, ibadah plus loa, itu ibarat kamu tuh pergi naik mobil, jadi cepet sampainya, dibandingkan kamu tuh hanya ibadah aja dan tidak melakukan praktek loa itu sendiri. Ibarat ibadah kamu itu seperti naik sepeda, lama sampainya. Bayangin kamu ibadah banyak, sholawat kamu ribuan, istighfar kamu ribuan, sholatnya tuh udah tepat waktu, belum zikir yang lain-lain, belum baca Al-Quran, tapi kamu tuh masih menghujat orang, kamu masih iri dengki melihat kebahagiaan orang, kamu masih nyinyirin orang, ya kan, menghujat orang yang belum hijrah. Misalnya kamu udah hijrah, udah bisa pakai pakaian yang paling kasihan gitu ya, orang ibadah udah pol-polan, pakai pakaian yang udah kamu udah pakaian syar'i, terus ngeliat orang pakaian yang auratnya masih kelihatan, masih ketat, terus kamu nyinyirin bersama dengan kelompok-kelompok kamu. Kadang-kadang suka gitu ya, orang yang baru hijrah, yang baru misalnya pakai jilbab, baru bisa sholat, baru bisa rutin sholat, itu suka tuh dia tuh nyinyir-nyinyir tuh, ih kok gitu sih, kan nanti dia masuk neraka loh, kayak gini-gini, itu kan nanti kayak gitu-gitu. Kalau misalnya kamu ngelihat seperti itu, kamu ingin memberitahukan, nggak usah ngomongin ke orang, tapi langsung aja ke orang itu, atau kalau nggak diem aja gitu ya. Dan makanya kita harus praktekkan loa, karena di loa itu tidak boleh kita nyinyirin orang, kita harus bersih semuanya. Di saat kita nggak enak melihat orang, kita ucapkan, aku bahagia, aku tenang, aku damai. Di saat kita, daripada kita harus menghujat orang itu. Nah gitu dia, sama aja bohong. Jadi kan kita kalau apa yang kita keluarkan, apa yang kita pikirkan, apa yang kita keluarkan energi kita itu jelek, maka kan balik lagi ke dalam kehidupan kita gitu teman-teman. Sayang kan jadinya kan. Oke,
Lanjut lagi, ini dah amalan jarul langit apa aja yang harus kita kerjakan, yang harus teman-teman kerjakan ya. Udah ikutin ilmu The Secret Tarik Rezeki ini. Yang pertama, teman-teman harus wajib tepat waktu sholat 5 waktu. Kalau nggak bisa tepat waktu, nggak apa-apa. Yang penting 5 waktu tuh harus dikerjakan. Kalau misalnya lagi urgent, lagi macet di perjalanan kayak di Jakarta misalnya, terkadang tuh perjalanan tuh bisa 2-3 jam di perjalanan. Ya kan, walaupun hanya masih dalam kota aja, itu terbiasa banget. Atau kita musafir. Kalau musafir udah jelas ya, kita ada hukum sholat itu kalau musafir itu ada qasar, ada jamak gitu kan, dan itu adalah hadiah dari Allah Subhanahu wa taala sebagai orang musafir. Tapi kalau bukan musafir, dalam kota aja, minimal itu 5 waktu harus dikerjakan. Kalau misalnya telat karena suatu kondisi, ya kan itu mesti dibayar. Jangan sampai gak dibayar sebelum kita tidur. Mesti udah. Oke, sholat tahajud, sholat duha. Kalau misalnya teman-teman dalam kondisi memang bener-bener itu urgent gak bisa dikerjakan, kalau belum bisa rutin, pokoknya semaksimal mungkin gimana caranya. Sholat duha juga sama seperti itu. Terus jangan pernah ke-skip ini ya, jangan pernah ke-skip sholat sunnah 2 rakaat sebelum sholat subuh ya. Jadi sholat subuh walaupun misalnya teman-teman urgent-urgentnya kesiangan, itu mesti harus dikerjakan juga sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuhnya. Jangan pernah ke-skip sama sekali. Sedekah subuh, kalau teman-teman gak bisa ngerjain sedekah subuh, Mbak Umi, aku tuh biasanya semua online, semuanya transfer. Gimana caranya? Nggak apa-apa, sama kayak aku juga kalau kayak misalnya aku mau apa namanya sedekah, aku biasanya online, dikumpulin dalam sebulan berapa mau disedekahkan, langsung ditransferkan, itu nggak apa-apa juga gitu ya. Terus jangan pernah skip yang namanya tadarusan, teman-teman ya, yang udah bisa baca Quran, coba tolong di mindset dalam otak, tadarus Al-Quran adalah jadi kewajiban teman-teman. Karena teman-teman tahu nggak ya, baca Quran itu adalah sebagai penerang kita, penolong kita nanti di hari kiamat, di dalam kubur ya. Kuburan kita itu siapa yang menerangi? Yaitu adalah Al-Quran yang kita baca setiap hari. Jadi kalau misalnya teman-teman baca Al-Qurannya cuma sedikit, gimana kita bisa terang, gimana bisa lebar kuburan kita ya kan? Teman-teman bayangin, misalnya teman-teman nggak bisa deh bahas, belum lancar baca tulisan Arabnya, yang bahasa Indonesianya juga nggak apa-apa, atau saat teman-teman langsung diapalin surat-surat pendeknya, dibaca ulang-ulang, yang penting itu kan ayat Al-Quran, itu nggak apa-apa teman-teman, daripada teman-teman ngeblank terus alasan macem-macem, nggak bisa ini, nggak bisa itu, akhirnya yang rugi siapa? Teman-teman sendiri. Apalagi yang udah bisa baca ya teman-teman ya, minimal banget dibaca itu surat Al-Waqiah, apa namanya, Yasin, Ar-Rahman, Al-Mulk, tuh minimal tuh setiap hari tuh. Kalau misalnya teman-teman bisa sehari 1 juz, sehari 2 juz, itu lebih luar biasa lagi. Banyak banget kok teman-teman kita yang udah bisa ngelakuin itu. Terus ini lagi wajib ya, zikir yang wajib adalah istighfar sehari itu 1000, sholawat sehari 1000, sholawat apa aja ya, sholawat sholawat Jibril, sallallahu ala Muhammad, salawat Nabi, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, salawat Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi, Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi ya. Itu terus yang pendek-pendek deh itu ya 1000. Kalau misalnya ditambah sama salawat munjiat juga nggak apa-apa. Allahumma sholli ala Muhammad sholatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha min jami'il hajat wa tutahhiruna biha 'indaka 'adad darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Kalau udah apal itu juga dikerjain, karena itu sholawat yang luar biasa gitu ya. Pokoknya totalnya itu 1000, bisa dibagi-bagi setelah sholat misalnya 100 atau setelah sholat 200, pokoknya bisa dicicil-cicil. Intinya dalam sehari itu adalah 1000 ya, istighfar 1000, salawat 1000. Di sini aku jelasin sedetail-detailnya, jadi teman-teman nggak ada lagi tanya-tanya lagi salawat apa Umi, istighfar yang kayak apa. Istighfar masih nggak tahu juga ya, astagfirullahalazim, dah itu aja, nggak usah macem-macem. Kalau apal misalnya raja istighfar, baca raja istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu abu'u ilaika bi ni'matika alayya wa a'tarifu bi dhunubi faghfir li dhunubi innahu la firu dunuba illa anta. Itu lebih bagus lagi. Selesai sholat itu minimal 1 dibaca. Oke, setelah itu zikir lagi, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Minimal paling sedikit itu 500 dikerjakan setelah sholat. Setelah sholat itu berarti 100 ya, minimal, itu wajib juga.
Terus zikir setelah subuh, subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, astagfirullah 100 kali setelah kita sholat subuh. Ini zikir amalan jalur langit itu aja. Kalau misalnya teman-teman bisa melakukan hal lagi, memiliki amalan yang lebih banyak lagi dari ini, itu lebih bagus lagi. Oke ya.